saya teringat gaji gurunya itu per 3 bulan ya. Jadi per 3 bulan itu sekitar 600.000. Dan itu dibayarkan per 3 bulan ya, 600.000. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang punya gaji segitu? Kalau ada, luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saya teringat maqalah atau perkataan dari Sayyidina Ali, laula tarbiyah lakana nasu kal bahaim. Seandainya bukan karena pendidikan, maka laksana manusia itu akan seperti hewan. Memaknai maqalah seperti ini atau perkataan Sayyidina Ali seperti ini, kalau kita tarik ke dalam kondisi saat ini, tentu sangat-sangat real dan nyata. Bagaimana kemudian orang yang tidak berpendidikan, artinya tidak sekolah, tidak masuk ke pesantren, kemudian pergaulannya menjadi sangat-sangat bebas. Oleh karena itu di sini saya ingin mengajak hadirin sekalian, para subscriber sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat, terutama terjadi di kampung saya sendiri. Nah, kebetulan saya berasal dari Kampung Lebak Bendei, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kabupaten yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai kabupaten yang tertinggal, daerah tertinggal, ya, tertinggal dari segi pendidikannya, tertinggal dari segi ekonominya, tertinggal dari segi yang lainnya. Nah, kebetulan di kampung saya memang ada satu lembaga pendidikan yang bernama Yayasan Cendikia, dan sekarang sedang akan membangun Madrasah Sanawiyah Cendikia. Saat ini memang anak-anak murid Sanawiyah itu sekolahnya itu gantian dengan MI. Jadi kebetulan di sana ada MI. Alhamdulillah MI sudah ada gedungnya, sudah ada gedung sekolahnya sekitar 6 lokal ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 MI sekolah pagi hari, kemudian siangnya anak-anak Sanawiyah, anak-anak MTS yang sekolah gitu. Jadi gantian karena memang belum punya gedung. Tetapi alhamdulillah karena kebaikan dan rasa empati masyarakat setempat, ya, kurang lebih sekitar 270 kakak di sana, merasa bertanggung jawab pula. Akhirnya mereka sepakat untuk membeli tanah, ya, tanah wakaf dari seseorang di sana, ya, beda kampung, ya, seluas 820 meter persegi. Nah, ini sudah dalam rangka, sudah dipondasi, dan saat ini sudah ada selkon, ya, baru ada selkon sama semen. Ya, itu pun semen baru ada sekitar, kemarin saya ngobrol dengan kepala sekolahnya, semen itu baru ada 100 sak, ya, sedangkan yang dibutuhkan adalah 300 sak kurang lebih. Nah, berarti yang sekarang sudah ada adalah semen 100 sak dan juga selkon, ya, selkon karena di sana sekarang lebih banyak pakai selkon dibandingkan bata merah. Nah, melalui video ini mungkin ada dari subscriber dari Pak Haji, Bu Haji, dan sahabat sekalian yang ingin urun rembuk, ya, menempelkan hartanya di jalan pendidikan, dan itu akan menjadi amal jariah, ya. Jadi saya teringat satu hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Amal jariah, ketika kita mengikuti wakaf tunai pendidikan. Jadi karena saya sudah bikin kartu di sini, ya, Bapak Ibu sekalian, ada namanya di sini wakaf tunai pendidikan, ya. Wakaf tunai pendidikan di sini nominalnya ada 50.000.
Ya, jadi misalkan Bapak Ibu sekalian ingin ikut andil untuk membangun madrasah sekolah ini di kampung, bisa melalui wakaf tunai ini. Nanti di sini ada nama ibu sekalian, kemudian ada nominalnya 50.000. Misalkan ibu bapak sekalian mau ngambil 1 lembar atau 2 lembar, atau bahkan mungkin pengen ngambil semuanya, karena saya ingin ikut andil dalam rangka pembentukan atau dalam rangka menyelamatkan generasi muda ya Indonesia, terutama yang ada di Kampung Lebak Pendei, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, gitu ya. Nah, saya di sini sebagai koordinator sebenarnya, karena saya sebenarnya bukan tinggal di sana. Meskipun saya sekolah di sana, MI di sana, kemudian saya masih ingat betul ketika saya sekolah sanawiyah, dari kampung saya jalan kaki ke kampung yang lain sekitar 7 km ya, sampai 10 km lah, gitu ya. Nah, sekarang sudah ada yang mau wakaf tanahnya, sudah ada selkonnya, sudah ada semennya, dan rencana dibangun insya Allah bulan Oktober. Berarti dari sekarang sekitar kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ya, Agustus, September, Oktober ya, bersihnya 2 bulan lagi. Insya Allah tawakal na'alallah, kami bertawakal ya. Jadi yang sebagai kepala sekolahnya adalah abang saya sendiri, dan memang amanat dari kakek di kampung bahwa saya dan kakak-kakak dan juga saudara sekalian, saudara semua ya, itu diamanatkan untuk senantiasa mengurus pendidikan. Karena saya tinggal di Tangerang Selatan, jadi saya hanya bisa mengajak pada Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita membantu secara real bagaimana pembangunan madrasah yang ada di kampung, gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin memberikan sumbangsi atau ada pertanyaan seputar misalkan madrasah ini, atau ingin ke sana bersama saya, ingin survei langsung, boleh ya. Saya biasanya pulang naik motor dari sini lewat Bogor, kemudian dari Bogor lewat Cicurug, Sukabumi, bisa lewat Cibadak, tapi saya lebih memilih lewat Cikidang karena lebih dekat. Cikidang nanti tembus Pelabuhan Ratu ya, nanti dari Pelabuhan Ratu sekitar 1 jam lagi ke kampung saya, melewati Cibangban, Cisolok, kemudian Kecamatan Cilograng ya. Jadi Kecamatan Cilograng sama Kecamatan Cisolok itu perbatasan Banten dan Jawa Barat. Jadi posisi sekolah ini ya, nanti kapan-kapan saya akan videokan lokasi detailnya seperti apa. Jadi lokasinya itu berada di pinggir kali. Nah, kali ini adalah kali perbatasan Jawa Barat dan Banten. Namanya Kali Cibareno, dan seberang sananya adalah sudah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi ya, Kecamatan Cisolok. Nanti saya akan videokan bagaimana lokasi yang sebenarnya di sana ya. Lalu di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada beberapa kebutuhan lah yang perlu saya sampaikan. Pertama ada keramik ya, keramik itu nominalnya sekitar 20 juta. Lalu genteng ya, genteng itu nominalnya kira-kira 10 juta. Kemudian ada besi nominalnya kurang lebih 8 juta. Kayu ya, karena di sana menggunakan kayu ya, meskipun sebenarnya ada masyarakat yang kemudian ingin mewakafkan atau ingin mensodakohkan kayunya, tapi kita hitung di sini sekitar 10 juta. Lalu pasir ya, pasir juga biasanya kita kulikan. Jadi misalkan kan di sana ada kali. Nah, biasanya di kali banyak pasir, paling kita kasih ke siapapun yang ingin ambil pasir, nanti kita bayar per kubiknya biasanya 1.500 atau 2.000. Nah, lalu tukang ya, atau ongkos pegawai ini kurang lebih sekitar 30 juta. Jadi kalau di total 30 tambah 10, 40, 50, 60, 80, 88 juta. Kurang lebih 88 juta dana yang dana kasar lah yang kita butuhkan, bisa kurang ya. Tapi itu sekedar gambaran agar bisa Bapak Ibu mengira-ngira berapa sih kebutuhan daripada pembangunan Madrasah Sanawiyah ini. Oh ya, Madrasah Sanawiyah ini anak-anak di sana sekolah gratis ya. Artinya memang selama ini masih mengandalkan dana BOS dari pemerintah ya.
saya teringat gaji gurunya itu per 3 bulan ya. Jadi per 3 bulan itu sekitar 600.000. Dan itu dibayarkan per 3 bulan ya, 600.000. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang punya gaji segitu. Kalau ada, luar biasa ya. Jadi di sana banyak memang guru-guru yang ikhlas mengajar, mengabdi untuk menyelamatkan generasi bangsa ya, anak-anak yang memang tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan ke kota gitu ya. Jadi mereka kita sediakan pendidikan di kampung ya. Kalau sudah lulus MTS, mereka mungkin mau kerja ke kota juga lumayan sudah punya ijazah MTS ya, walaupun sebenarnya sangat minim sekali ijazah MTS atau ijazah SMP itu ya. Masih perlu harus masuk SMK dan SMA gitu ya. Syukur-syukur bisa lanjut kuliah gitu. Jadi barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada dari Bapak Ibu sekalian, para agnia, orang-orang yang memang Allah titipkan kelebihan harta untuk sama-sama kita urun rempuk dalam dunia pendidikan ya. Terutama yang ada di kampung saya, di Kampung Lebak Pendei, Kecamatan Cilograng, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, kalau misalkan ada yang mau ke sana, mari bareng sama saya, bisa sambil berwisata di Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Cetepus, Pantai Karanghau, Pantai Cibangban, ya, Pantai Cikembang, Pantai Sawarna, Pulau Manuk, dan lain sebagainya. Kalau jalan arah ke sana, ke kampung saya itu pasti melewati pantai itu, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Ya, jadi mau sekalian survei ke sana, monggo saya bisa naik motor atau bisa naik mobil ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf atas kelancangan saya membuat video ini, karena terus terang saya berpikir apa yang kira-kira bisa saya bantu. Oh, saya punya channel YouTube yang subscribernya sudah 14.000. Saya coba memanfaatkan ini sebenarnya. Saya yakin dari 14.000 subscriber ya, ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yang Allah ketuk hatinya untuk membantu dunia pendidikan. Semoga Allah luaskan rezeki kita, sehatkan badan kita, dijauhkan dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.